Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Sofiatul Huda dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori pertumbuhan wilayah. Teori-teori pertumbuhan wilayah dibagi menjadi 3. 1. Teori pusat pertumbuhan. 2. Teori polarisasi ekonomi. Dan yang ketiga, teori pusat pelayanan permukiman. Teori pusat pertumbuhan dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu teori kutub pertumbuhan. Teori ini dikembangkan oleh ahli ekonomi Prancis Francois Perroux pada tahun 1955. Inti dari teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di tiap daerah tidak terjadi di sembarang tempat, melainkan muncul di lokasi tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda satu sama lain. Lokasi inilah yang disebut kutub pertumbuhan. Yang kedua, teori pusat pertumbuhan Friedman. John Friedman mengemukakan konsep center periphery. Pengembangan wilayah akan melahirkan kota utama dan wilayah sekitarnya yang menjadi inti dari sistem kota-kota nasional dan pinggiran yang berada di luar serta bergantung pada inti. Yang ketiga, teori pusat pertumbuhan Hirschman. Hirschman mengungkapkan pertumbuhan ekonomi pada pusat pertumbuhan akan berpengaruh pada daerah belakangnya melalui efek polarisasi atau polarization efek dan efek penetasan ke bawah. Yang keempat, teori pusat pertumbuhan Rostow. Menurut Rostow, terdapat 5 fase pertumbuhan yang didasarkan kepada ciri-ciri umum perubahan, keadaan ekonomi, politik, dan sosial yang berlaku. Kelima fase tersebut yaitu sebagai berikut: masyarakat tradisional, prasyarat untuk lepas landas, gerakan ke arah kedewasaan, lepas landas, dan masa konsumsi tinggi. Yang kedua, teori polarisasi ekonomi. Myrdal merupakan ilmuwan pertumbuhan dengan persebaran ke ruangan dan proses pembangunan. Menurut Myrdal, jika suatu lokasi terdapat penanaman modal untuk mendirikan industri atau kegiatan ekonomi lainnya, tempat tersebut akan lebih maju dan berkembang dibandingkan wilayah lain. Yang ketiga, teori pusat pelayanan permukiman. Walter Christaller, seorang geograf Jerman, tahun 1933 mengemukakan teori tempat sentral diasumsikan sebagai tempat yang memberikan peluang kepada manusia yang jumlahnya maksimum. Sesuai dengan luas kawasan pengaruhnya, hierarki tempat sentral dapat dibedakan sebagai tempat sentral yang berhierarki 3, yaitu pelayanan berupa pasar yang senantiasa menyediakan barang-barang konsumsi bagi penduduk yang tinggal di daerah sekitar. Tempat sentral yang berhierarki 4 dinamakan situs lalu lintas yang optimum. Tempat sentral yang berhierarki 7 dinamakan situasi administratif yang optimum. Tempat sentral ini memengaruhi seluruh bagian wilayah tetangganya, selain memengaruhi wilayah itu sendiri.